Tapi palu gadanya juga nggak parah ya. Emang saya parah nggak parah kan ya? Kalau saya tetap punya komitmen di awal kalian masuk embat apa aja itu, sehingga kalian bisa tahu oh ternyata saya sukanya di sini, kerjanya di sini. Palu gada itu jarang dihargai, kenapa ya? Oke, balik lagi di CCTV. Coba-coba tanya Vando. Dreng. Oke guys, apa kabar semuanya? Baik. Oke, kita balik lagi di CCTV ya. Ini udah episode berapa ya, teman-teman? Episode kesekian kali. Nggak dicatat nih berarti nih. Ayo, episode berapa? Udah 1000. 1000 ya? Belum dong. Saya ke 1000, mungkin suara saya udah serak-serak kayak gimana gitu ya. Oke, kali ini kita balik lagi di CCTV ya, di mana ini adalah konten berisikan tentang tanya-tanya. Kita kasih tahu ke orang sebuah tema dan kemudian ditanyakan kepada saya dengan versi saya yang menjawabnya gitu ya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang bekerja sesuai job desk atau versus palu gada. Ya, kayaknya ini tema ini emang sengaja dibikin sama ini ya, sama tim saya. Apakah mereka seorang yang bagus palu gada atau ini sesuai dengan job desk atau tidak gitu. Ya nggak apa-apa ya. Mungkin keluh kesahnya mereka juga harus saya jawab di sini gitu kan. Mungkin pertanyaannya nanti nih, biasanya ada berapa pertanyaannya? Ada 6. Nah itu mungkin dari mereka semua juga. Jadi jadi kita lihat aja nanti pertanyaannya seperti apa. Oke, kita bahas di fun fact-nya. Pertama kita akan ke fun fact ya. Job deskripsi adalah dokumen resmi yang merinci tugas, ya tanggung jawab, kualifikasi, dan harapan yang terkait dengan pekerjaan tertentu. Ya, bekerja sesuai dengan job deskripsi berarti melakukan tugas dan bertanggung jawab yang telah ditetapkan dalam dokumen job deskripsi dan tidak melenceng dari yang telah ditetapkan tersebut. Ini mencakup menjalankan tugas yang relevan dengan posisi kita seperti mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan mencari tujuan yang telah diidentifikasi ya dalam deskripsi pekerjaan kita. Bekerja sesuai dengan job desk ya kan atau job deskripsi adalah cara umum untuk digunakan memastikan bahwa pekerja melakukan pekerjaan dengan efisien dan sesuai dengan harapan perusahaan. Nah, saya lanjutkan lagi ya pengertian. Nah, ini ada lagi yang palu gada nih, adalah akronim ya kan atau gabungan dari kalimat apa yang lu mau gua ada. Jadi istilah ini cukup populer dan sering diberikan kepada seseorang di lingkungan kerja yang mampu mengerjakan pekerjaan lebih dari satu posisi. Nah, contohnya seperti kamu yang bekerja sebagai copywriter, namun kamu juga harus mengerjakan tugas sosial media spesialis, ya kan, admin sosial media, graphic design, dan marketing. Wah nih, saya tahu nih orangnya siapa nih. Ya kan, pekerjaan palu gada biasanya sering ditemukan di perusahaan startup, perusahaan jenis ini karena baru saja merintis, biasanya memiliki keterbatasan termasuk mengenai pendanaan. Oke. Sekarang lanjut ke pertanyaan. Oke, question. Ada berapa? 6? Ada 6. Oke, ini saya lihat nih ya, pertanyaannya dari kalian atau bukan nih ya. Oke, apa? Apakah dengan mengerjakan atau bekerja sesuai job desk akan membuat kita berkembang? Mungkin maksudnya ke ini kali ya. Apa tuh? Berkembang secara apa? Soft skill? Soft skill kan? Ya, gitu ya. Oke, ini versi saya ya. Jadi gini, memang ada benarnya tadi mengenai sesuai job desk itu kalau perusahaan itu udah gede banget gitu ya. Jadi kita tidak bisa akhirnya perusahaan itu akan membuat job desk terhadap karyawannya masing-masing dan ini tidak versi palu gadanya ya. Jadi job desk pun kadang juga disempil-sempilin sama yang berhubungan dengan divisi lainnya gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan bekerja sesuai job desk itu bagus karena pasti harus ada rules yang dikerjakan. Karena jangan sampai nanti ada orang yang terlalu overpower gitu kan mengerjakan semuanya bisa, terus pekerjaan kalian juga mau dikerjakan, terus ada juga orang yang terlalu tidak mengerjakan pekerjaannya mereka sendiri gitu. Makanya rules job desk-nya itu harus ada gitu. Jangan sampai nanti tiba-tiba video editor benerin torrent gitu kan, terus kemudian cari tahu listriknya kenapa, terus bikin kopi kan itu terlalu jauh gitu ya. Jadi job desk-nya memang harus disesuaikan gitu. Jangan sampai video editor ikut-ikut nanti masalah copywriting gitu kan. Udah biarkan aja kalau misalkan ada orangnya copywriting ya, kecuali orangnya nggak ada gitu kan. Jadi job desk itu penting di suatu perusahaan untuk bisa mengukur orang ini sama ya, bisa mengerjakan yang kita tugaskan atau enggak gitu. Kurang lebihnya itu. Ini ada lagi nih Mas, katanya kenapa sih orang itu mau kerja secara palu gada? Pertama pasti karena keadaan.
Ya kan kadang bener dong kan karena keadaan ya karena perusahaannya kadang karena keadaannya perusahaan itu belum artinya bukan belum mampu ya tapi belum harus kayaknya ya karena mungkin misalkan kayak misalkan oh ini kalau misalkan kita nggak usah exposure terlalu banyak nih misalkan sosial medianya ya udah videonya nggak usah terlalu banyak gitu kan videonya nggak usah terlalu banyak sehingga kita nggak usah terlalu banyak research. Nah kecuali kita bicara Shopee, Tokopedia di mana konten-kontennya itu pasti mereka besar semua gitu banyak semua gitu kan. Nah itu baru akan diatur bagaimana mereka udah videografer ya kan editor bahkan setahu saya juga di editor tuh ada yang macam-macam ya. Ada yang gradingnya doang, ada yang benar-benar cuman apa namanya tuh kalau naruh-naruh tuh saya lupa lah ya. Apa transisinya doang gitu kan. Abis itu nanti ada beda-beda lagi. Nah, itu yang memang diperlukan untuk perusahaan yang udah besar. Cuman kalau misalkan perusahaannya masih kecil gitu kan kadang pekerjaan ini karena tidak terlalu banyak bisa deh digabungin dengan kamu gitu kan, dengan kalian nih gitu kan. Jadi sehingga tidak perlu hire orang lagi. Karena pun kalau misalkan dikerjain satu orang pun ini akan jadi dikit gitu. Kan ada posisi yang memang satu kerjaan aja tapi banyak gitu kan, ada yang satu kerjaan aja tapi dikit juga gitu kan. Jadi itu yang memang harus diatur juga ya sama manajemen itu bagaimana ini bisa memposisikan job desk-nya masing-masing gitu. Itu jawabannya. Jawab ya. Jawab. Apa lagi? Mas sendiri lebih suka karyawan yang bekerja sesuai job desk atau palu gada? Oke, ketembak ya saya langsung ya. Karyawannya seperti apa ya? Nah, saya jadi gini, ada posisi di mana saya akan membuat, tapi palu gadanya juga nggak parah ya. Emang saya nggak parah kan ya? Enggak ya. Nah, kok saya jadi kayak ngerasa saya gitu ya? Padahal enggak kan ya? Nggak ada maksud kan kalian kan? Oh, nggak aman ya. Jadi gini, sebenarnya treatmentnya gini, selama palu gadanya itu masih nyambung. Kita akan coba itu di awal biasanya. Tapi kalau kalian makin tinggi jabatannya, biasanya kita mau kalian tuh lebih spesifik. Kalian fokusnya kemana gitu kan. Tolong tanggung jawabnya itu juga akan lebih spesifik lagi. Tapi kalau per sekarang kan, karena biasanya nih kalau misalkan masih fresh graduate gitu kan, terus masih baru, kalian masih bingung nih, ini tuh kita mau ke arah kemana nih yang kita mau kerjakan. Kadang kalian ngelamar pekerjaan bukan karena passion kalian, karena emang ada lowongan kerja aja ya kan yang kebetulan background kita nyambung sama mereka. Nah akhirnya perusahaan tuh ngebantu kalian tuh skillnya, bakatnya tuh di mana gitu, passionnya di mana ya oke, bicara passion juga misalkan gitu ya, itu yang akan kita gali. Dan akhirnya kalau misalkan ternyata kalian tuh masuknya ke area yang di sini nih gitu, dari copywriting sama konten video misalkan gitu kan, ternyata konten video lebih menonjol gitu kan. Nah kita akan arahkan ke sana, jadi fokus ke sini ya, karena kita udah butuh orang untuk fokus ke sini. Tapi pasti di awal kita biasanya taruh kalian di beberapa posisi dulu ya, sehingga kalau misalkan kalian udah overload baru kita tambah orang gitu. Paham ya? Paham. Lanjut. Nih katanya kerja palu gada itu bisa jadi budaya perusahaan nggak sih? Palu gada bisa jadi budaya perusahaan. Kalau bisa jangan sih ya. Jadi gini, jadi nggak harus semuanya tuh bisa semuanya sih, nggak harus semua ya. Karena kalau misalkan orang itu udah kelihatan bisa tahu fokusnya di mana, sukanya di mana, minatnya di mana, mendingan saya kasih mereka itu di satu posisi yang memang itu bisa dimaksimalkan gitu ya. Pada saat mereka memang di situ bisanya, kan sayang kalau misalkan mereka harus ngerjain yang lain akhirnya nggak fokus gitu. Tapi kalau misalkan itu dijadikan budaya, ada plus minusnya sih. Tapi kalau bisa jangan jadi budaya yang keterusan gitu ya. Jadi menetapkan semua tuh orang tuh harus bisa gitu. Jadi kalau saya tetap punya komitmen di awal kalian masuk embat apa aja itu, sehingga kalian bisa tahu ternyata saya sukanya di sini, kerjanya di sini, akhirnya jadi orang yang lebih spesial gitu. Itu kalau dari saya. Oke. Ini nih Mas, ada yang nanya lagi. Ini kayaknya dari hati banget nih katanya yang nanya ya. Apa tuh? Mas, katanya kan karyawan yang palu gada itu lebih jarang dihargain. Gimana pendapat Mas mengenai tentang hal itu? Palu gada itu jarang dihargai kenapa ya? Kenapa bisa nanya kayak gitu? Kira-kira? Kurang tahu lah. Palu gada itu jarang dihargai. Saya nggak ngerti sih. Justru karena dia bisa semua, jadi kita mengapresiasi mereka, dia gitu. Justru ya, karena dia bisa nih, ya kan.
contoh, aduh saya mau nyebutin ini nggak jadi deh, nanti aja di offline ya. Jadi kalau misalkan kita serahkan banyak pekerjaan ke dia, berarti kan akhirnya si manajemennya ini kan percaya sama dia gitu kan. Nah, sehingga dia bisa mengerjakan banyak hal, bukan cuma itu aja, ya kan. Nah, tapi saya nggak tahu sih dari sisi mana itu nggak dihargai, tapi memang akan menyita waktunya dia aja, akhirnya jadi pusing, nggak fokus gitu kan. Nah, itu resikonya, ya kan. Sehingga manajemen kalau misalkan pengen dia kasih yang palu gada dan sebanyak itu, fokusnya adalah jadi misalkan satu pekerjaan jadi 5 pekerjaan. Nah, 5-5-nya itu pasti nggak akan fokus, ya kan. Kalau misalnya kita kasih pekerjaan satu, ya dia pasti akan fokus satu itu aja gitu. Tapi kalau misalkan tadi pertanyaannya dihargai, agak susah sih, agak susah untuk bingung saya kenapa merasa nggak dihargai. Justru itu sebuah apresiasi kalau menurut saya. Secara kalau kita pandangannya positif ya, tapi memang secara load pekerjaan akan jadi lebih beban buat dia gitu kan, karena banyak banget yang dikerjakan gitu. Oke, ada lagi? Ada, seperti biasa. Oh, ini udah pertanyaan terakhir. Pertanyaan kamu. Oke. Saya tim mana gitu ya? Iya. Tim yang sesuai job desk atau nggak masalah nih? Sama yang palu gada. Nah, kalau saya balik lagi kalau untuk ke karyawannya, karena gini, pasti kalau dilihat itu load kerjanya dulu, ya kan. Pertama tuh itu. Kalau misalkan dia masih bisa kerjakan beberapa job desk, ya kan, tapi kan nggak semuanya ya gitu kan. Saya akan kasih challenge ke dia, bisa nggak ngerjain ini. Tapi kalau misalkan akhirnya load kerjanya udah overload, terus kemudian juga kita butuh tambah orang, akhirnya saya akan cari orang lagi. Jadi mereka tuh tidak harus yang benar-benar palu gada tuh, kayaknya enggak deh gitu kan. Yang pasti tapi kalau misalkan yang bisa mengerjakan suatu hal yang ditugasnya di luar job desk, ya saya akan apresiasi itu gitu kan. Kalau misalnya ternyata dia bisa ini gitu, saya akan apresiasi itu. Nah, tapi balik lagi, sistem kerjanya kalau dari saya sih nggak akan seperti itu kalau bisa, karena pengennya ketahuan dulu nih orangnya bisanya apa, terus kemudian juga bisa fokus di mana, habis itu pasti saya akan kasih dia titik fokus itu aja gitu. Sisanya ya mungkin kerja-kerja kecil aja deh yang tidak secara romusa gitu. Oke, kalau gitu ya, thank you kalau gitu yang udah nonton sampai habis gitu kan. Thank you juga teman-teman, dan jangan lupa untuk like dan subscribe konten kita, channel YouTube kita ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di komen. Bye bye.